Alhamdulillah banyak chat ke saya, permintaan-permintaan. Yang paling banyak untuk permintaan request hari ini ada 3 orang. Yang paling banyak dengan tema yang sama permintaannya, yaitu saya diminta untuk mengulang, menyampaikan di YouTube, bukan hanya di tulisan, tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim tentang saya katanya. Supaya utuh gambarannya. Intinya gini, 3 orang ini rata-rata bahasanya kurang lebih, walaupun dari sudut pandang yang berbeda, tapi sama intinya. Mereka minta saya menjelaskan mimpi apa saja yang dialami oleh Muhammad Qasim tentang Kang Diki, katanya gitu ya. Dan kalau bisa helper-helper semua gitu. Ada juga yang bagus tujuannya, karena Kang, mimpi itu kan petunjuk ya. Jadi biar teman-teman paham semua bagaimana petunjuk Allah tentang khususnya perjuangan saya gitu ya. Jadi supaya semua mungkin bulat, meyakini, tidak ragu. Barangkali begitu ya. Saya kira baik, karena ini yang paling banyak permintaannya ada 3 orang. Yang lain ada sekitar 9 orang minta tema-tema itu, tapi beda-beda, jadi sendiri-sendiri. Nah ini yang paling banyak 3 orang. Baik, kita akan bahas dari mimpi Muhammad Qasim dulu ya, tentang saya. Tapi ini sama dengan menceritakan tentang saya ini, nggak apa-apa ya. Ya insya Allah lah, saya bukan berniat ingin sombong, saya bukan berniat ingin ria, tapi ini bagian dari guidance teman-teman juga. Ya artinya kalau saya jalan keliru yang diikutin. Tapi alhamdulillah dari hampir semua mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim, alhamdulillah hasil takwilnya sangat positif. Yang kedua, saya tidak ingin menyampaikan takwilnya ya. Jadi lebih bagus murni saja. Sebab kalau nanti disampaikan takwilnya, maka takutnya saya seolah menggiring opini. Jadi silakan sajalah rekan-rekan mentakwilkan sendirilah ya, kurang lebihnya. Baik, pertama mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim tentang saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang ada di Ars memberikan sesuatu seperti cahaya biru, tapi bukan cahaya, kata Muhammad Qasim. Jadi ada sesuatu yang biru tapi mirip cahaya. Kepada saya Allah memberikannya. Namun kemudian saya memberikan langsung kepada Kang Diki. Ya, sesuatu yang biru itu diserahkan kepada Kang Diki. Lalu kata Muhammad Qasim, Diki Chandra membagikan secara adil, merata kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan Allah senang memperhatikan perbuatan tersebut, memperhatikan dengan detail, kata, dan Allah senang. Itu saya dengar langsung dari Muhammad Qasim juga. Mimpi ini saya juga dengar langsung dari Muhammad Qasim. Jadi yang mendengar ini ada Paris dan juga ada teman-teman lain ya. Jadi bukan dalam bentuk tulisan, tapi ini langsung dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Alhamdulillah. Nah ini sudah ditakwilkan sebetulnya, tapi ya silahkan sajalah, kurang lebih apa mana. Semua punya insting masing-masing ya. Di Gajah juga ada para ahli takwil, silahkan bertanya ya. Supaya murni nih, saya ingin menyampaikan murni saja, tidak ada dengan. Mimpi kedua yang dialami oleh Muhammad Qasim tentang saya adalah, di suatu mimpi saya, Qasim melihat Diki sedang duduk di atas kursi dan berbicara kepada orang-orang tentang mimpi-mimpi. Saya mengatakan, saat ini kita ada di level 3, sedangkan level 4 adalah tingkat terakhir untuk pekerjaan mengenai penjamaran mimpi. Dan saya merasa ketika kalian mulai pindah ke Pakistan, maka saat itu pula level keempat dimulai. Tuh. Jadi berarti saya dan teman-teman pada saatnya nanti akan pindah, bukan
bukan yang kemarin lah ini pindah kan, hijrah ke Pakistan. Disitulah mulai level keempat. Mungkin perjuangan membangun Islam mungkin ya. Ini. Berarti kalau saya nggak ogah pindah berarti, nggak jadi. Pindah lagi kiamat ya. Nah. Jadi sudah banyak dimentakwilkan tentang ini semua ya. Tapi silakan teman-teman sekali lagi punya hati nurani tentang isi mimpi ini ya. Ketiga sekarang, mimpi ketiga. Saya Qasim melihat seorang laki-laki usia tua. Wah, saya udah tua ya. Sekitar 58 tahun katanya. Sedang membangun rumah yang indah dan melakukan farming. Artinya berkebun pertanian yang luas ya. Saya duduk di atas atap bersebelahan dengan orang tersebut. Jadi Muhammad Qasim di atap duduk dengan saya ya bersebelahan. Dan saya berkata, orang ini mengerjakan pekerjaan dengan sangat bagus. Orang ini adalah Diki Chandra dan timnya. Tuh teman-teman disebut-sebut juga nih. Rupanya alhamdulillah ya. Tuh alhamdulillah disebut-sebut. Jadi jangan khawatir, teman-teman juga kesebut ya. Masya Allah. Nah ini makanya Mas Arif Brunei membuat video ya dengan hadis-hadisnya, plus kayaknya dari sini juga dia meyakinkan katanya saya apa Al-Haris Al-Haras katanya begitu, kata beliau bukan kata saya, karena di dalam mimpi Muhammad Qasim juga disebutkan sedang membangun lahan pertanian. Baik, kita teruskan. Mimpi keempat, mimpi Muhammad Qasim tentang saya. Nah ini, khusus keempat ini, memang waktu itu Muhammad Qasim sedang menjelaskan mimpi ya. Tapi saya nggak konsen, saya pegang handphone, lupa saya waktu itu. Yang konsen itu mendengarkan Mas Ropi dan Indra sedang menjelaskan ke siapa ya, ke Maulana Abbas itu siapa, saya lupa lah pokoknya, sedang menjelaskan ya. Nah, saya juga konsen. Jadi ini pengakuan Ropi sama Indra ya. Sekali lagi, saya waktu itu tidak jelas. Pada usia 40 tahun, Muhammad Qasim hanya berjalan sendirian di bawah ars Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Dan pada saat usia 45 tahun, Muhammad Qasim berjalan dengan seseorang. Dan seorang itu adalah Kang Diki Chandra. Dan Allah memberikan tugas-tugas. Tuh. Tapi saya nggak pernah mimpi dari Allah, gimana ya? Ya apa namanya? Dikasih tugas sama Allah, nggak pernah saya nih. Gimana? Urut komando. Mungkin kepada Muhammad Qasim tugas-tugasnya, atau barangkali bisa jadi petunjuk Allah melalui ilham, bisa jadi berjalan gitu ya, bisa jadi. Wallahu alam. Bahkan pakai telunjuk katanya menjelaskannya itu. Waktu usia 40 tahun, Muhammad Qasim berjalan di bawah ars Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sendirian. Namun pada usia 45 tahun, Muhammad Qasim berjalan dengan seseorang, dan seseorang itu adalah Kang Diki, dan Allah memberikan tugas-tugas katanya. Nah begitu, ini mimpi yang keempat. Mimpi yang kelima, Muhammad Qasim memimpikan rencana kedatangan Kang Diki ke Pakistan. Ya. Ini beberapa hari sebelum saya memutuskan berangkat. Dan benar-benar tiba di Pakistan. Nah ini rekan-rekan sekalian. Ini salah satu keyakinan saya semakin tambah waktu itu. Baik, mimpi keenam. 1 tahun sebelum berangkat ke Pakistan, Muhammad Qasim pernah meminta ke saya waktu itu, Bro Diki, tolong dong kamu kirim foto-foto kamu dari sejak remaja ke dewasa katanya. Nah, saya sempat juga dulu berpikir, apa jangan-jangan saya Dajjal itu? Kenapa? Karena waktu itu lagi ada pembicaraan Dajjal tuh
apa namanya, ya pokoknya lagi ada pembicaraan masalah itu, saya lupa ya. Saya sempat berpikir, karena Dajjal tuh muda katanya kan, kok dia minta foto-foto muda saya gitu. Saya sempat berpikir jelek juga. Lalu akhirnya saya share tanpa saya bertanya untuk apa foto tersebut. Sehingga saya tidak tahu apa tujuan Muhammad Qasim waktu itu meminta foto-foto saya tersebut. Setelah saya share, beberapa hari kemudian saya bertanya, apakah ada yang dia temukan dari foto-foto saya? Nah, Muhammad Qasim menjawab, ya katanya, bro, ternyata benar di mimpi saya itu adalah kamu. Itu waktu usia kamu lagi ini. Dilingkarilah salah satu foto. Itu silakan Mas Dede. Ini fotonya yang dilingkari Muhammad Qasim, ya. Nah, ini ketika saya ngisi seminar nih di kampus nih, sebuah kampus. Nah, jadi ini foto yang dilingkari Muhammad Qasim. Bro, ini dalam mimpi saya katanya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, gitu ya. Ini waktu saya ngisi seminar di kampus Emputan Tular. Seminar tentang permurtadan. Karena saya waktu itu jadi masih sekjen Arimatea ya. Jadi dulu rekan sekalian, sebelum Gajah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu saya mendirikan organisasi namanya Arimatea. Arimatea singkatan dari advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah, terpadu, efektif, dan aktual. Dan saya sendiri yang mendirikan, memang saya sendirian tadinya, tapi alhamdulillah sampai ke seluruh dunia seminar kajian tentang bagaimana dakwah ke non-muslim. Jadi memang dulu satu-satunya organisasi di Indonesia yang ada dakwahnya spesial ke non-muslim. Saya kira itu kurang lebih mimpi yang disampaikan oleh Muhammad Qasim kepada saya langsung, dan tadi salah satunya kepada Faris dan yang mendengar Faris dan Indra ya. Kemudian karena permintaannya juga dengan helper, maka saya sekarang akan jelaskan mimpi-mimpi para helper. Jadi sekitar ada 50 ya, kurang lebih mimpi teman-teman helper tentang saya. Baik. Jangan lupa rekan sekalian yang barangkali baru bergabung di channel sosial media, baik Facebook maupun TikTok. Jangan lupa bahwa mimpi yang dialami oleh umat Islam di akhir zaman setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat adalah petunjuk langsung dari Allah. Petunjuk benar dari Allah. Kalau mimpi benar ya. Dan itu satu-satunya yang Allah sisakan bagi petunjuk bagi manusia di akhir zaman. Ya. Zaman Nabi kan petunjuknya wahyunya banyak. Dalam bentuk malaikat Jibril datang, dalam bentuk suara, macam-macam. Dalam bentuk mimpi satu-satunya wahyu yang diterima oleh Nabi ya. Nah, dan mimpi ini tetap Allah turunkan bagi umat Islam di akhir zaman, walaupun sudah tidak ada Nabi. Dan kepada umat Islam, di dalam 50 lebih hadisnya itu, jangan lupa kepada umat Muslim, kepada umat mukmin, kepada umat Muslim, jangan lupa. Bukan kepada Muhammad Qasim, tidak ada. Atau kepada satu orang, tidak. Tapi kepada jamaah, banyak umat Muslim yang akan mengalami. Jadi tolong, kita di Gajah ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan ngikutin oleh orang-orang yang merasa dekat sekarang dengan Qasim. Karena ketakutan, aib, dan belangnya terbongkar. Ya. Karena memang mereka ini sedang memprotek Qasim. Pokoknya dengar mimpi Qasim saja. Gitu. Oke, kalau dengar mimpi Qasim, berarti dengar juga dong mimpi tadi 6 tadi ya. Nah, sudah, teman-teman harusnya begitu. Kalau mau kita wawasannya luas, lihat mimpi yang tadi. Jadi siapa saya, bisa dilihat. Jadi ini ada yang kampanye soalnya. Tinggalin dikit. Ya, tinggalin Gaza. Baik, dengan dijelaskannya mimpi tadi, semua harusnya sudah gugur ya, berbagai tuduhan tadi.